Tapi dipikir-pikir lucu juga loh. Biasanya ya menjelang pernikahan tuh kan memang selalu ada aja ujiannya. Mungkin kalau orang lain tuh ada masalah di vendornya kah, ataupun masalah keluarga, atau berantem sama pasangan. Kita Kalau kita kejebak di gudang mafia. oh, Mana? Lah, aku bangga banget sama kamu, lah. Terus ketipu sama alarm kebakaran palsu. Ada apa sih ini? Sebaiknya kita semua pergi yuk. Yuk, pergi dari sini yuk. Mas William gimana? Terus apa lagi abis ini coba? Ketiban meteor? Atau kelindes kucing? Apa lagi coba? Tapi ngomong-ngomong soal ketiban, tadi juga aku kan hampir ketiban lampu. Iya lagi. Mas Julian! Aduh mas, aku gak kebayang deh kalau waktu itu aku telat narik Mas Julian. Aku gak kebayang kita akan kayak gimana ke depannya. Kita akan tetap nikah, Ola. Ya, tapi nikahnya di rumah sakit. Cuma kalau kita nikah di rumah sakit, berarti kita nggak perlu ribet ngurusin vendor-vendor, venue, catering, baju. Ya udah, tinggal panggil penghulu aja datang ke rumah sakit. Habis itu joget Sakinah deh. Asik, gak jelas banget tepuk-tepuk Sakinah. Sudah aku tepuk dulu kepalanya. Jangan, auzubillah jalik. Semoga semuanya lancar ya mas. Amin. Itu gak sampai terjadi. Dan aku mau ngucapin makasih banyak sama Mas Julian. Udah sempetin ke rumah sakit untuk nganter undangan buat ibu. Sama-sama. Semoga ya mas. Semoga di hari H nanti ibu kondisinya udah membaik. Amin. Harus membaik. Insya Allah. Ini daftar penumpang dari Wina kemarin malam di Jakarta, Pak. Nama Ibu Mesia Kinara ada di sana, Pak. Kami juga sudah konfirmasi ke maskapai. Itu adalah Mesia yang kita cari-cari, Pak. Bentar. Berarti Mesia kabur ke luar negeri, terus sekarang dia tiba-tiba balik lagi ke Indonesia. Kemungkinan begitu, Pak. Makanya dari tadi siang kami berusaha menghubungi Bapak. Aduh, maaf banget saya seharian nggak terlalu banyak lihat handphone. Kami juga sempat ke Mall Arkana, Pak. Kami dapat laporan bahwa Ibu Meisa naik taksi ke arah sana, Pak. Bentar tadi Mall Arkana. Iya, Mall Arkana. Saya seharian ada di sana loh. Bisa nggak ketemu ya? Kami sudah berusaha, Pak. Tapi tidak berhasil. Aku nggak bisa cerita ini dulu ke Lala. Kecuali emang Mesia bener-bener ditemuin. Takutnya Lala malah jadi kepikiran lagi. Ya udah kalau gitu terima kasih untuk informasi ini dan saya tunggu untuk perkembangan selanjutnya ya. Baik, Pak. Pasti akan segera kami kabari. Kalau begitu saya permisi dulu, Pak. Mari Pak. Mari. Mesia kok bisa kabur ke Eropa? Ya tapi mungkin itu uangnya Mama sih ya. Tapi yang aneh, kenapa dia tiba-tiba balik lagi ke Indonesia? Ini amat.
2 minggu lagi acara pernikahannya Kak Lala sama Pak Julian. Saat itu juga gue harus nunjukin ke diri gue kalau gue udah move on sepenuh jiwa. Pokoknya 2 minggu lagi udah harus ada yang nemenin gue ke acara pernikahan itu. Ya gue gak mau lah jadi nyamuk terus di antara Rini sama Kak Axel. Gue gak perlu cewek yang terlalu cantik. Yang penting dia bisa bikin gue nyaman. Traffic udah, fitting udah. Nanti besok kita tinggal cek venue, dekorasi. Oh iya, souvenir jangan sampai lupa. Keburu nggak ya? Sayang, udah ya nggak usah khawatir kayak gitu. Kan kita udah berpengalaman ngurusin nikahan. Iya sih, tapi deg-degan aja. 2 minggu lagi loh, Mas. Iya ya, 2 minggu lagi ya. 2 minggu lagi sebelum kita sah jadi suami istri. 2 minggu lagi kita memulai lagi kesempatan untuk berumah tangga. 2 minggu lagi. Tapi kayaknya kamu korupsi deh, La. Korupsi hari. Kayaknya nggak 2 minggu deh, tapi 15 hari lagi. Nggak sabaran banget sampai korupsi 1 hari kayak gitu. Iya, kalau dibulatin kan jadi 2 minggu lagi, Mas. Rasanya pengen tidur yang lama banget. Terus bangun-bangun tiba-tiba kita udah hari nikah aja. Tiduran yang lama. Nanti kalau saya ketiduran yang sampai kebablasan ngelewatin hari H gimana? Aku sama siapa? So, aku sendiri. Ya jangan dong, harus tetap sama aku. La, untuk undangan digital udah beres kan ya? Iya, udah dikirimin sih linknya sama vendornya. Oke, berarti kita tinggal kirim ke orang-orang aja ya, ke tamu-tamu kita. Bagus banget ya konsep pernikahannya Lala sama Chef Julian. Apa ya, kayak lokal banget gitu loh. Terus kesannya jadi kayak sakral banget. Rin. Kira-kira wedding impian lu kayak gimana sih? Kalau gue sih pengennya nikahannya tuh di atas air gitu loh, jadi ngambang. Keren kan? Oke, gampang. Gue harus sewa kapal. Kasbon dan Pak Julian. Masalah gampang itu. Terus, apa lagi? Apa lagi ya? Oh, gue pengen tamu-tamunya tuh datang pakai helikopter atau enggak jet tempur gitu loh. Lu serius mau kayak gitu, Rin? Ya enggak lah. Gue bercanda lagi, lu ngapain nanya-nanya? Kenapa? Mau nyiapin pernikahan juga? Iya, siapa tahu kan kita berjodoh. Jadi gue bisa nabung dari jauh hari. Gitu. Enggak, so sweet banget sih pacar kibo aku. Salting loh. Enggak. Haus. Oh ya, gue gak sabar deh sama pernikahannya Pak Julian dan Chef Lala. Bakal seru banget. Sama. Gue tuh juga ya ikut happy banget sama mereka. Apalagi gue yang ngikutin dia dari awal sampai detik ini nih. Selalu ada gedebuk-gedebuknya sama perjalanan cinta mereka. Tapi yang gue rasain sih, cinta mereka tuh sepenuh jiwa ya. Iya.
Udah nggak usah banyak senyum-senyum, senyum makan. Iya, iya. Nih, buat pacar aku sayang. Ah. Pintar maunya. Enak. Enak banget. Udah jangan. Kayak banyak-banyak. Lagi diet ya. Enggak, masa aku diet. Kamu juga nih, usapin. Satu aja. Gak apa-apa. Awas gitu. Oke. Ya ampun. Lagi? Lagi dong. Yuk, hasyik. Malam Bu Desi, waktunya makan dan minum obat ya Bu. Wah, sepertinya Bu Desi lagi senang ya. Iya, Sus. Putri saya mau menikah. Tapi kali ini dengan pria yang benar-benar mencintai dia. Alhamdulillah, Bu Desi udah mulai ingat dengan anak ibu. Ini perkembangan yang cukup lebih bagus. Moni, Lydia, Jules, Mama doakan semoga ini jadi pernikahan terakhir kamu. Pernikahan yang bisa membawa kebahagiaan untuk kamu dan Syifa. Ya ampun. Aduh, Neng Syifa ayo tidur udah malam. Ini kayaknya ada yang lagi happy ya. Yang sebentar lagi Tante Lalanya mau jadi ibunya nih. Iya dong Oma, Syifa happy banget. Soalnya bentar lagi Syifa bakal panggil Tante Lala ibu. Jadi Syifa punya ibu sama mama deh. Ya udah makanya tidur. Mana tahu nanti kalau misalnya Neng Syifa tidur terus mimpi ketemu sama Tante Lala terus lari-larian lagi deh di dalam mimpi. Ma, Syifa bobo dulu ya. Oke sayang, selamat tidur Syifa. Ibu. Aku kira Suryono akan terus menggangguku sejak kejadian kemarin. Tapi ternyata satu panggilan pun gak ada. Aku jadi resah. Dia benar-benar tidak akan hadir lagi dalam hidup aku atau malah menunggu momen yang tepat untuk mengacaukan semuanya. Jadi, 2 minggu lagi mereka melangsungkan acara itu. Terus bagaimana dengan Hasbi? Kalau soal Hasbi, ada masalah yang baru terjadi, Bos. Anak itu terus saja bikin masalah. Oke, 2 minggu lagi setiba saya di Indonesia, nggak perlu ditunda lagi. Saya akan temui Hasbi. Siap, Bos. Bos besar mau nemuin Hasbi. Tapi sekarang dia aja nggak pulang-pulang. Mana ya dia? Dimana lagi gue harus nyari Hasbi sebelum 2 minggu lagi? Belum lagi soal Meisha. Gue tahu 2 minggu lagi harus cari Hasbi di mana. Dia pasti datang ke acara itu. Jadi mereka ngundang gue juga.
mencoba lah. Aku udah mencoba beberapa kali untuk bisa melupakan kamu. Tapi hati dan pikiran aku nggak bisa bohong. Cuman ada kamu di sana. Aku tahu. Aku udah ngelakuin banyak hal yang bikin kamu benci sama aku. Tapi aku pikir kamu gak akan pernah menjauh dari aku. Tapi ternyata aku yang gak bisa jauh dari kamu.